semuanya, mojuah-juah membantah kerana ijape kita tadi. Kembali lagi bersama aku Indah Tarigan yang baru bergabung. Salam kenal dari Prancis. Sekarang kita udah di bulan Oktober, di mana di luar rumah itu cuacanya udah dingin. Jadi kalau keluar rumah itu udah harus pakai jaket karena temperaturnya emang udah dingin dan ditambah angin kencang. Itulah dia cuacanya di musim gugur ini. Cuacanya itu cepat banget berubah-berubah. Jadi perubahan cuacanya itu cepat banget. Kemarin misalnya kita 20 derajat, hari ini turun menjadi 15 derajat yang paling hangat. Dan di malam hari itu udah di sekitaran 6 ke 7 derajat ya. Hari ini aku bakal panennya besar-besar. Aku mau panen semua sayuran yang tersisa di kebun aku. Karena di cuaca di bawah 10 derajat itu nggak banyak sayuran yang bisa bertahan. Misalnya tomat, cabai, itu nggak bakal bisa masak lagi. Jadi kita panen aja sebelum cuaca makin ngedrop lagi gitu loh. Oke teman-teman, ikuti terus sampai akhir ya video panen-panen di kebun hari ini. Pertama ini aku ada lihat zucchini yang udah sisa-sisa zucchini ya. Masih ada yang tersisa. Tada! Zucchini. Nih, lumayan besar teman-teman. Ini dia nih musuh di kebun aku. Kayak apa ya, siput yang banyak makan sayuran. Dan ini banyak banget. Ini yang menjadi tantangan di kebun aku. Tada, masih ada lagi zucchini. Sekarang aku mau panen buah tomat aku, baik yang masih hijau ataupun yang udah merah. Dan yang masih hijau ntar aku simpen di gudang mungkin setelah seminggu atau 2 minggu ditutup pakai kain. Mungkin ntar bakalan matang. Dan sekalian aku mau bersih-bersih gitu, biar udah ready untuk musim gugur. Padahal buahnya tuh udah besar-besar. Ini sebagian udah matang. Semuanya kita panen. Ini banyak banget. Sekarang aku mau panen ini labu yang besar kali. Berat juga. Jadi ini aku tanam dia dari biji. Wow. Kayak mana ini apakannya bawanya? Kita guling-gulingkan lah ya. Karena berat banget. Dan ada banyak tanah yang lengket. Aku guling-gulingkan ya. Karena berat teman-teman. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tahu berapa kilo, tapi ini berat banget. Berat banget, nggak baik ya yang aku lakukan, bawa hal-hal yang berat. Tapi ini besar banget. Besar banget. Dan kalau mamaku bilang, kalau bunyinya gini-gini, metur iya nanam nah. Berarti ini enak gitu. Jauh lebih lebar dari wajahku ya. Ini bibitnya aku bawa dari Indo tahun lalu. Tahun lalu aku itu pulang ke Indo di bulan Agustus. Dan mama aku masak ini sama ayam kampung waktu itu gitu. Dan pas aku cobain, aku suka banget. Makanya aku minta bibitnya dan aku bawa ke Prancis. Karena dia udah tua banget. Tua secara alami di pohonnya. Bibitnya yang ada di dalam
Ini bijinya yang ada di dalam, ntar aku bisa ambil dan aku simpan untuk ditanam di tahun depan. Jadi kalau labu ini di Prancis aku tanam akhir April di pot dulu gitu. Di dalam teras biasanya aku mulai tanam bibitnya dan aku keluarin setelah umur 3 minggu di bulan Mei. Kalau di bulan April aku langsung tanam di dalam tanah, itu banyak banget nanti binatang-binatang kecil yang memakan langsung bibitnya itu. Dan keong gitu loh, siput. Ada banyak binatang kecil yang suka makan bibit yang baru tumbuh gitu di kebun. Makanya aku bibit dulu di pot, baru itu tanam. Ya, besar banget teman-teman. Tada! Labu kuning dari kebun aku, besar banget. Sekarang kita panen labu kuning yang kedua. Ini juga nggak kalah besar sama yang barusan kita panen. Besar banget teman-teman. Ya ampun. Langsung copot. Nggak perlu aku potong, dia udah langsung copot. Wow. Dia. Wow. Lihat ini sebesar ini. Aduh. Dan dagingnya itu kayaknya di bagian dalamnya ini tebal banget ini. Nih, ada banyak keong-keong. Keong-keong gini lucu dia kelihatannya. Tapi kalau udah besar gini nggak dimakan sama mereka. Yang dimakan itu bibit tanaman yang baru tumbuh. Ini musuh besar aku, keong-keong, siput-siput gitu loh. Satu aja gini, kalau untuk berdua, wah, mungkin seminggu baru habis ini ya. Besar kali soalnya. Ini labu madu. Labu jenis madu, ini labu aku belinya di sini ya. Ini juga ready untuk dipanen. Dewasa gitulah ya, yang bisa dipanen. Kecil banget labu madunya yang ini. Ya ampun, kayak mainan. Saking kecil. Cuman sebesar telapak tangan dia. Ini labu jenis pumpkin yang udah ready kita panen. Wow. Tada. Kecil kan ya? Kalau dibandingin labu yang besar tadi. Kalau labu madu ini untung-untungan, kadang bisa sampai besar, kadang kecil. Tapi ini yang enaknya itu karena kecil gini, kupasnya juga gampang. Jadi kalau masak dia pas porsi untuk kita berdua. Dan ini masih ada lagi labu yang besar sama labu madu. Wow. Labu ketiga yang besar-besar dan jumbo. Ini dia hasil panen hari ini guys, banyak banget. Satu kardus tomat hijau. Ini tomat cherry. Ini satu kardus kecil tomat cherry. Ini tomat yang udah matang sama zucchini. Benar-benar panen banyak hari ini. Panen semua sayuran sebelum musim dingin datang. Fix ini selama musim dingin kita bakalan dimanjakan dengan sup labu. Jadi selama musim dingin itu hampir setiap malam kita makan sup. Makan yang hangat-hangat gitu loh. Dan salah satunya yang paling favorit itu sup labu. Ini kita punya banyak stok untuk persiapan sayur musim dingin. Aku bakalan kasih ke mertua aku. Mereka bakalan datang ke rumah kami 2 minggu lagi. Mereka rencananya mau datang. Jadi bakalan aku bagi-bagiin ke mertua juga. 1 beko labu. Ini juga masih ada di keranjang. Dan tomat hijau juga masih banyak.
cuci dulu di sini teman-teman, karena ada banyak tanah yang lengket. Nanti kalau nggak dibersihkan, tanah yang lengket ini bisa memicu tumbuhnya jamur dan bisa busuk kalau ada jamur yang tumbuh di labunya ini. Jadi dia bisa busuk. Masak untuk makan malam. Malam ini aku mau buat sup labu madu, atau bahasa Prancisnya sering dibilang ini butternut. Ini ntar aku campur pakai kentang. Udah sesimpel itu gitu. Aku mau buat apel tart. Ini apel dari hasil yang aku panen kemarin. Ada lumayan banyak. Jadi aku mau buat dessert kita malam ini apel tart yang simple banget. Karena ini apelnya aku udah cobain, dimakan langsung aja itu manis. Jadi aku buat simple banget ya apel tartnya. Aku kupas. Apelnya gede-gede. Ini walaupun yang aku ambil itu ya yang jatuh di bawah, tapi masih bagus. Ya ada sedikit-sedikit bonyok gini lah, tapi ini tinggal dibuang. Sisanya masih oke, masih bagus untuk dimakan. Ini aku udah siapin di loyang untuk adonannya. Ini dia pakai adonan yang tanpa gluten. Gluten itu semua makanan yang mengandung tepung terigu. Jadi ini tadi dari berbahan tepung beras dicampur sama maizena. Aku beli yang udah jadi sih ya, karena nggak sempat untuk buat. Oke. Suami aku lagi heboh-hebohnya, dia cobain ini, belajar nembak. Jadi di rumah kita itu kita sering banget cari aktivitas yang manual gitu loh. Dan dia emang hobi nembak, tapi bukan berburu ya, dia cuma sekedar hobi aja. Ini apelnya udah aku potong-potong beberapa. Aku mau cepat-cepat aja, soalnya apelnya ntar menghitam dia. Dan mau buat jumlah yang banyak, di apel ini bisa ditambahkan jeruk nipis biar dia nggak berubah warna. Ini udah, tada! Habis ini tinggal pindahkan ke adonan. Tinggal diginiin sampai diisi sampai penuh gitu. Tada! Apel tart aku. Ini berantakan banget, Kalau kalian mau buat di rumah, buatlah versi dengan lebih rapi. Aku tambahkan gula putih, kira-kira aja. Nggak usah terlalu banyak juga, udah manis. Apelnya sendiri udah enak. Aku tambahkan kulit manis, nggak ada yang bubuk, jadi pakai kulit manis yang batangan, diparut secara manual. Ready untuk dipanggang di oven. Wow, panas. Mau siapin sup butternut. Ini labunya lumayan besar ya teman-teman, kalau untuk berdua. Jadi mungkin supnya cukup untuk 2 hari, malam ini sama besok. Lumayan banyak ini labunya, nggak aku habiskan karena dagingnya itu tebal di dalam teman-teman. Sekarang aku mau kukus kentang, jadi supnya ntar bakalan aku campur labu sama kentang. Kalau di Prancis tuh kaldunya berbentuk kotak gini, lebih murah harganya dibanding kaldu yang berbentuk bubuk. Jadi aku pakein satu biar rasanya makin mantap. Panas. Apel tart
simple ala nada tigan udah matang guys. Apel tart, ini apel hasil yang kita panen beberapa hari yang lalu. Sup labu kuning. Karakter sup orang Prancis itu emang dihaluskan gitu ya teman-teman, di mixer gitu dia, jadi karakternya kayak bubur. Kamu enak? Kamu suka? Ya. Wangi banget, wangi dari si kulit manisnya tercium banget. C'est tout simple, hein? T'aimes bien tout simple comme ça? Kamu suka? Ya. Enak. Apel enak. Abang Niko nambah dong, karena dia suka. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir video. Kalau kalian ada saran dan masukan, bisa tulis di kolom komentar. Biasanya kalau pas aku ada waktu luang, aku itu baca dan aku balas satu-satu. Mungkin ada pesan yang nggak kebalas, itu terskip gitu loh sama pesan yang lain. Dan jangan lupa support channel Nada Tigan di Prancis dengan cara subscribe dan bisa kalian bagikan di platform media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Horas, menjuah-juah membantah kerina ijape kita tadi. Assalamualaikum teman-teman. Bye-bye. Sampai jumpa.